harusnya tidak hanya sekedar bawa anak begitu saja, tapi bagaimana anak itu terdidik untuk mulai belajar ibadah, belajar sholat. Bukankah itu tujuannya? Ahlan Ramadan. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ustaz, kita harus gimana Ustaz ya? Ini mobil khusus di Ramadan kali ini. Bahkan sebelumnya juga Ustaz. Pada saat kegiatan kita banyak di bulan Ramadan, banyak juga jamaah kan antusias Ustaz. Dan Ikhwan, akhwat, banyak yang membawa anak-anak mereka ke masjid. Masya Allah. Tapi di satu sisi Ustaz, seringkali yang kita terima, ini keluhan dari koordinasi pengurus akhwat Ustaz, kasihan Allah. Mereka sangat terganggu dengan keadaan anak-anak yang berisik, yang tidak ditertibkan sama sekali dengan orang tua mereka. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihat antum Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Memang kita melihat bahwa di antara fenomena yang di satu sisi menyenangkan hati kita, bahwa ketika banyak anak-anak umat Islam yang masih memakmurkan, ikut meramaikan masjid. Tapi meramaikan itu ada lagi benar-benar membuat masjid jadi ramai. Iya, betul, betul. Atau meramaikan dengan ibadah dan apa yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Dan memang Aiman, bahwa kita melihat bahwa sikap kaum muslimin terhadap anak bermain di masjid itu, kalau kita melihat ada 3 sikap, ya. Sikap yang pertama adalah sikap ekstrim anti anak sama sekali, sehingga sangat a priori dengan adanya anak, bahkan mereka berdalihkan dengan sebuah riwayat, "Jannibu sibyanakum masajidakum," jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian. Namun sayangnya hadis ini adalah dhaif. Ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ada lagi yang mereka mengatakan bahwa anak boleh meramaikan masjid. Buktinya Nabi SAW, yang kedua nih ya, bahwa Nabi SAW itu pernah mendengarkan tangisan bayi sehingga beliau meringkas, memperpendek sholatnya. Beliau SAW juga sholat pernah membawa cucu beliau, pernah juga ada salah seorang cucu beliau SAW yang ada di pundak, yang di punggung beliau ketika sholat. Artinya Nabi SAW juga membawa anak dan cucu beliau ya ketika masih kecil dan ikut sholat di masjid. Kayaknya ini Ustaz yang dijadikan pegangan sama kebanyakan jamaah yang kita. Kedua, Ustaz, ini Nabi SAW begini, nggak dilarang, boleh-boleh juga. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sikap ini kemudian membuat mereka tanpa peduli, tanpa pertimbangan dan perhitungan, bahwa ketika mereka bukan hanya sekedar, harusnya tidak hanya sekedar bawa anak begitu saja, tapi bagaimana anak itu terdidik untuk mulai belajar ibadah, belajar sholat. Bukankah itu tujuannya? Benar. Maka sikap yang ketiga yang semestinya harus ada, bahwa sikap ini memang kolaborasi antara para orang tua dengan pengurus di masjid. Ya, himbauan dari pihak masjid terhadap para orang tua yang membawa anak, bahwa buat anak-anak kalian dekat dengan kalian, bimbing mereka. Anak sekedar contoh saja, bahwa ketika anak mulai membelajarkan anak untuk ke masjid, memang benar ketika pertama kali ke masjid, karena mereka belum familiar dengan itu, seringkali mereka ke sono kemari. Maka anak ingatkan, kalau seperti ini nggak bakal ikut lagi dengan Nabi, nggak ikut lagi. Kedua, ternyata begitu lagi, anak nggak ajak, hanya dia ngambek. Jadi ada tindakan tegasnya dulu. Anak nggak ajak untuk ketiga kalinya. Namun kemudian ketika anak keempat, kelima anak ajak, dan dia mulai stay tetap di tempatnya, mulai bisa dididik. Ayo ikut terus, bismillah. Artinya di sini memang perlu penting adanya kolaborasi antara pihak orang tua yang harus menyadari, karena itu adalah amanah pendidikan untuk mereka. Namun anaknya kaum muslimin, anak kita juga. Kita perlu membimbing mereka, kita berharap mereka menjadi penerus-penerus kita yang memakmurkan Baitullah ini. Maka di situ perlu kesadaran pihak orang tua dan juga para panitia di masjid, para pembimbing di masjid ini, untuk dengan sabar mendidik mereka, orang-orang tua ini, supaya memiliki kepedulian, bukan hanya sekedar bawa anak-anak mereka ke masjid, tapi mengajarkan kepada mereka adab-adab di masjid. Begitu ya Ustaz Aiman. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah Anda sampaikan ke pengurus yang lain Ustaz. Ya Rabbi ya. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral,
30 hari sholat tarawih, 1000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.